Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Aqidah Islamiyah tentang qiyamuhu binafsih dan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal paling bawah. Ma ma'nal qiyami binafsihi wa ma daliluhu. Bermula apa itu makna berdirinya Allah binafsihi dengan sendirinya, wa ma daliluhu dan apa itu dalilnya qiyam binafsih. Jawab. Maknahu annahu la yahtaju ila siwah. Bermula maknanya qiyam binafsih, Allah berdiri dengan sendirinya, itu annahu, bahwa sungguhnya Allah itu la yahtaju ila siwah, bahwa sungguhnya Allah itu tidak butuh ianya Allah ila siwahu, kepada selainnya Allah. Jadi arti qiyamuhu binafsih, Allah tidak butuh kepada apapun. Jadi berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu butuh kepada yang lain. Apalagi kita manusia, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh kepada yang memberikan udara, yang memberikan sinar matahari dan segala macam. Kita butuh kepada yang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kepada apapun, karena justru Allah lah yang mengadakan segala yang lain. Wa daliluhu annahu law ihtaja ila ghairihi lakana ajizan walau kana ajizan ma wujida syai'un min hadhil makhluqat. Dan bermula dalilnya Allah tidak butuh kepada selainnya, atau dalil qiyam binafsih itu annahu, bahwa sungguhnya Allah law ihtaja, jikalau butuh ianya Allah ila ghairihi, kepada selainnya Allah, lakana ajizan, sungguh ada ianya Allah itu lemah. Nah, jadi dalilnya ini dalil akal. Jikalau kita bilang Allah itu butuh kepada yang lain, nah berarti Allah itu lemah, karena setiap yang membutuhkan orang lain itu pasti karena dia tidak mampu. Nah, yang butuh kepada yang lain tandanya tak mampu. Kita manusia butuh kepada bantuan orang lain, tandanya kita tak mampu. Mengangkat yang berat-berat butuh bantuan karena tidak bisa sendiri. Nah, apalagi manusia ini butuh kepada dihidupkan, yang menghidupkan kita ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bilang Allah butuh kepada yang lain, itu Allah lemah. Walau kana ajizan ma wujida syai'un min hadhil makhluqat. Jikalau ada ianya Allah itu yang lemah, niscaya sungguh mawujida, sungguh tidak didapatkan akan sesuatu apapun min hadhil makhluqat, dari ini segala makhluk. Jadi kalau kita bilang Allah lemah, sungguh makhluk ini nggak ada, langit nggak ada, bumi nggak ada, lautan, gunung segala macam nggak ada, tapi ternyata ada. Berarti Allah lemah itu tidak benar. Maka sebutlah bahwa Allah itu kaya, arti kaya tidak butuh kepada apapun. Wa kaunuhu ajizan batilun, dan bermula keadaannya Allah itu yang lemah itu batil. Jadi tidak benar kalau Allah itu lemah, karena nyatanya makhluk sudah kita lihat dengan mata kepala sendiri, ada langit, ada bumi. Sementara nggak ada manusia yang bisa membuat langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu laghaniyun, itu sungguh benar-benar kaya, 'anil 'alamin, dari seluruh alam. Arti Allah kaya dari seluruh alam, Allah benar-benar tidak butuh kepada apapun. Jadi Allah menciptakan langit bukan berarti Allah butuh kepada langit. Segala yang Allah ciptakan itu Allah tidak butuh. Allah tidak butuh ke langit, tidak butuh kepada bumi, tidak butuh kepada tempat. Allah di luar luang dan waktu. Ya, jadi Allah menciptakan langit dan bumi untuk memperlihatkan kekuasaannya. Ya, Allah menciptakan manusia, Allah pengen memperkenalkan dirinya kepada manusia. Yang manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Bila kita taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan-balasan yang baik yang sudah Allah janjikan. Kemudian, sin, soal. Ma ma'nal wahdaniyati wa ma daliluha. Bermula apa itu makna atau arti dari wahdaniyah, wa ma daliluha, dan apa itu dalilnya wahdaniyah. Ini dalil keesaan Allah, arti keesaan Allah dan apa dalilnya. Jawab.
Maknaha annallaha wahidun la syarikalah. Bermula maknanya wahdaniyah itu bahwa sungguh Allah itu wahid. Allah itu esa tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya Allah, fi fi'lihi, pada perbuatannya Allah, wala fi sifatihi, dan tidak pula pada sifatnya Allah, wala fi zatihi, dan tidak pula pada zatnya Allah. Jadi arti wahdaniyah itu Allah esa. Allah esa, Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya Allah, arti tidak ada sekutu, tidak ada siapapun yang menyamai Allah. Fi fi'lihi, pada perbuatannya Allah. Tidak ada yang bisa berbuat seperti perbuatan Allah. Wala fi sifatihi, dan tidak ada yang menyamai Allah pada sifatnya Allah. Ya, jadi Allah esa dalam penciptaan. Semua yang terjadi di alam raya ini, itu pada hakikatnya perbuatan Allah. Esa perbuatan Allah. Esa sifatnya Allah. Jadi kalaupun ada kesamaan pada nama, tapi pada hakikatnya itu beda. Ada kita bilang misalkan manusia kaya, Allah juga kaya, tapi hakikatnya berbeda. Jadi nggak sama kaya Allah dengan kaya manusia. Kaya Allah kaya mutlak, tidak butuh kepada apapun. Adapun kaya manusia itu kaya majazi. Artinya kaya kita punya sesuatu, padahal masih banyak hal lain yang kita butuh. Kita butuh kepada hidup, butuh kepada udara, butuh kepada makan. Itu namanya miskin sebenarnya. Wala fi dzatihi, dan tidak ada sekutu pada zatnya Allah, tidak ada siapapun yang menyamai Allah dalam zatnya. Nah, seperti cerita kemarin, apapun yang bisa kita bayangkan itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu esa dan tunggal, sendiri, berbeda dengan segalanya. Dan Allah itu tidak terdiri dari bahagian-bahagian. Bukan seperti manusia terdiri dari bahagian darah, daging, urat, tulang, dan segala macam. Allah tidak seperti itu. Karena Allah itu bukan jisim. Nah, kita sebut satu zat yang tunggal, yang wajib adanya. Yang hakikatnya kita nggak tahu. Jadi kita tahu tentang Allah karena Allah menjelaskannya dalam kitab sucinya. Allah bilang Allah itu maha mendengar segala-galanya. Bahkan zat kita juga Allah bisa mendengarnya. Allah maha melihat segala-galanya. Penglihatan Allah bukan dengan mata. Dan seterusnya. Wa daliluha annahu law kana lahu syarikun lawaqa'a bainahum an-niza'u wal khisamu fayafsudul kaunu. Dan bermula dalilnya esa, dan bermula dalilnya wahdaniyah itu annahu, bahwa sungguhnya Allah, law kana lahu syarikun, jikalau adalah baginya Allah itu sekutu. Jikalau adalah baginya Allah itu sekutu, kita bilang Allah itu ada temannya, bukan sendiri, ada temannya. Lawaqa'a bainahum an-niza', sungguh akan terjadilah antara keduanya oleh perdakwaan, wal khisam, dan permusuhan. Nah, kalau ada dua Tuhan, akan terjadilah perdebatan antara dua Tuhan dan permusuhan. Maka fayafsudul kaunu, maka akan rusaklah oleh alam ini. Ada dua Tuhan, yang satu Tuhan pengen menciptakan bumi, yang satu tidak mau menciptakan bumi. Gimana itu hasilnya? Nah, terjadi kekacauan. Oh, jangan kita takdirkan, jangan kita bayangkan terjadi kekacauan, kita bayangkan terjadi kesepakatan. Bisa nggak dua Tuhan itu bersepakat? Nah, ini lanjutannya. Walau ittafaqa lahtassa kullun minhuma bi'amalin fayusbihu kullu wahidin minhuma ajizan amma yaf'aluhul akharu. Wa hadza fi sya'nillahi batilun. Walau ittafaqa, jikalau sepakatlah keduanya, kita anggap ada dua Tuhan dan dua Tuhan itu sepakat keduanya. Lakhtassa kullun minhuma bi'amalin, sungguh terkhususlah oleh setiap dari keduanya dengan satu pekerjaan. Nah, misalkan kita bayangkan, ini untuk belajar nggak apa-apa. Kita bayangkan ada dua Tuhan dan dua Tuhan itu bersepakat kerjasama. Nah, berarti lahtasa kullun minhuma, akan khususlah setiap dari keduanya untuk satu pekerjaan. Pasti misalkan Tuhan pengen mengerjakan alam. Jadi Tuhan A menciptakan alam, Tuhan yang satunya lagi menciptakan alam juga. Mestinya ada dua alam, mestinya. Fayusbihu kullu wahidin minhuma ajidan amma yaf'aluhul akharu. Maka jadilah oleh setiap yang satu dari keduanya itu yang lemah dari apa yang diciptakan, yang diperbuat akannya oleh yang lain.
Yang satu membuat satu alam, yang satu lagi membuat satu alam lagi. Berarti Tuhan yang satu tidak mampu untuk menciptakan alam kedua. Tuhan yang satu lagi tidak mampu menciptakan alam yang pertama karena sudah diciptakan oleh yang satunya. Atau kita takdirkan nggak apa-apa, satu alam ini diciptakan oleh dua Tuhan. Berarti bahagian yang diciptakan oleh satu Tuhan otomatis tidak mampu dilakukan oleh Tuhan yang lain. Oh, kita bayangkan mampu aja diciptakan, cuma mengalah biar Tuhan yang satu ada pekerjaannya. Nah, ini menunjukkan kelemahan. Mengalah itu menunjukkan kelemahan. Ini batil pada hak Tuhan. Wa hadza fi sya'nillahi batilun. Bermula ini pada sya'an Allah, pada sifat Allah itu batil, tidak sah. Dalam kehidupan di dunia aja tidak boleh ada dua raja dalam satu kerajaan. Kalau ada dua raja itu pasti akan terjadi tidak akur. Kalaupun kita bayangkan akur, itu menunjukkan salah satunya lemah, harus mengalah dari keinginan yang satunya. Bisa nggak dipahami? Ulang, wa daliluha, bermula dalilnya wahdaniyah itu annahu, wa sungguhnya Allah. Lau kana lahu syarikun, jikalau adalah baginya Allah itu sekutu. Kita takdirkan misalkan Allah punya sekutu, ada dua Tuhan. Lawaqa'a bainahuman niza, sungguh terjadilah antara keduanya oleh perdebatan. Akan berdebat. Wal khisam, permusuhan. Yang satu pengen menciptakan, yang satu lagi pengen merusak. Akhirnya tidak terjadi apa-apa. Yang satu pengen menciptakan alam, yang satu pengen merusak alam. Nah, misal fayafsudul kaunu, maka akan rusaklah alam ini. Oh, ternyata alam ini tidak rusak. Kan bisa saja dua Tuhan itu bersepakat. Ini kita kerjasama menciptakan alam misalkan. Nah, walawit tafaqa, jikalau sepakatlah keduanya dua Tuhan, lahtassa kullun minhuma bi'amalin, sungguh khususlah oleh setiap dari keduanya dua Tuhan dengan satu pekerjaan. Nah, berarti alam ini dibagi dua, separuh diciptakan oleh satu Tuhan, separuh lagi diciptakan oleh Tuhan kedua. Fayusbihu kulli wahidin minhuma ajidan amma yaf'aluhul akharu, maka jadilah setiap satu dari keduanya dua Tuhan itu lemah, tidak mampu amma yaf'aluhul akharu, dari apa yang dilaksanakan, diperbuat akannya oleh yang lain. Kalau satu alam diciptakan oleh dua Tuhan, otomatis separuh-separuh. Berarti yang separuh diciptakan oleh Tuhan A, yang separuh diciptakan oleh Tuhan B misal. Jadi yang separuh yang diciptakan oleh Tuhan B, Tuhan A tidak mampu menciptakannya. Karena sudah diciptakan oleh Tuhan yang satu. Nah, ini menunjukkan kelemahan Tuhan. Wa hadza fi sya'nillahi batilun. Ini pada keadaan Tuhan itu batal. Tidak sah, Allah itu lemah. Allah itu mampu, maha kuasa. Dan ternyata alam ini sudah ada. Diciptakan oleh satu Tuhan yang maha esa. Dan kita tahu dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Lau kana, jikalau adalah dalam, walau kana fihima, jikalau adalah dalam keduanya langit dan bumi. Fihima kembali kepada samawat dan ardi. Jikalau adalah dalam keduanya langit dan bumi, itu alihatun, Tuhan-Tuhan, illallah, yang selain Allah, la fasadata, sungguh akan hancur keduanya langit dan bumi. Jikalau adalah pada keduanya, jadi pada keduanya ini bukan mengandung arti dzarfiyah, bukan berarti Allah bertempat di dalam langit atau bertempat di dalam bumi. Para ulama tafsir menyatakan fihima sini bukan dzarfiyah dalam arti istikrar, tetap di situ dan bertempat, bukan. Tapi laukana fihima, jikalau ada dalam keduanya, maksudnya dalam menciptakan langit dan bumi, dalam mengurus langit dan bumi. Jikalau adalah dalam masalah pengurusan langit dan bumi, itu Tuhan illallah, yang selain Allah. Illa di sini istisna bermakna ghairu. Buktinya apa? Sesudah illa Allahu, bukan Allah. Kalau istisna mestinya illallah. Ini menunjukkan illa di sini dia huruf bermakna ghairu. Jadi karena begini, ada istilah istisna muttasil. Mustasna bagian dari mustasnamen. Ini orang yang ngaji nahwu pasti paham. Jadi yang sesudah illa bukan bagian dari
dari yang di belakang ilah. Allahu itu tidak masuk dalam alihah, tidak. Jikalau adalah dalam pengurusan langit dan bumi itu Tuhan ghairallah, Tuhan yang bukan Allah, la fasadata, sungguh hancur keduanya. Ya. Karena seperti cerita di atas akan terjadi kekacauan, tidak akan bersepakat. Yang satu pengen membuat alam, yang satu tidak pengen membuat alam, akhirnya alam ini tidak ada. Ternyata sekarang sudah ada. Oh, kita bayangkan sepakat, kedua Tuhan itu sepakat. Kalau bersepakat itu pasti salah satunya lemah. Harus ada yang mengalah, itu menunjukkan kelemahan. Kelemahan itu tidak boleh ada pada Tuhan. Wa ilahukum ilahu wahid, dalil yang lain, dan bermula Tuhan kamu itu ilahun wahid, Tuhan yang maha tunggal. Sendiri, tidak butuh kepada teman. Lam yalid wa lam yulad. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya Allah. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.